Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diva Nafla Saputra di Diva Channel. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Cilacap. Bangunan ini dahulunya adalah bekas pabrik pemintalan benang yang ada di kota Cilacap. Jadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, kota Cilacap dikenal sebagai kota yang sepi, yang mana dahulunya kota Cilacap dikenal sebagai kota tempat sampah untuk membuang sisa-sisa puing-puing pengeboman penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda. Namun ada suatu gagasan di tahun 1953 dari beberapa orang untuk mendirikan industri di Kabupaten Cilacap. Dikarenakan pada zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang, kota Cilacap dikenal sebagai kota yang sepi. Saking sepinya, tidak ada usaha maupun industri yang bisa dibanggakan dari kota ini. Sehingga di tahun 1953, beberapa orang dari perusahaan swasta mendirikan suatu industri di Kabupaten Cilacap. Perusahaannya bernama NV Pemintalan Benang Cilacap. Pabrik ini didirikan lebih tepatnya di sebelah timur dari Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, dan di sebelah selatannya ini adalah Jalan Kendil Wesi. Dahulunya sebelum didirikan pabrik ini, tanah ini adalah tempat berdirinya pabrik milik Amerika, dan di sebelah sana adalah pabrik milik Cina. Sebelum adanya pabrik pemintalan, pabrik ini adalah pabrik Olvado milik Amerika. Kepanjangannya adalah Oil Van Dongen, dan di sebelah sana adalah pabrik milik Cina bernama Situbondo. Jadi begini teman-teman, sebelum pabrik pemintalan didirikan, tanah ini dahulunya adalah bekas dari pabrik milik orang Amerika, dan di sebelah sana itu adalah pabrik milik orang Cina. Di sini adalah pabrik Olvado, Oil Van Dongen. Di sebelah sana adalah pabrik Situbondo milik orang Cina. Dan ini adalah penampakan pabrik pemintalan Cilacap dari bagian depan. Beberapa pintunya sudah terkunci dan kita tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat pabrik ini. Di tahun 1956, pabrik pemintalan Cilacap mulai beroperasi menggunakan 30.000 mata pintal, yang mana di tahun 1957 investasi pabrik pemintalan Cilacap mencapai sebesar 54.344.309,15. Pabrik ini menggunakan mesin pintal buatan Jepang bermerek Nishimen CO Ltd. Dan di masa Orde Baru, pabrik pemintalan diubah namanya menjadi PT Industri Sandang Nusantara II Kabupaten Cilacap. Tampak pintunya sudah berkarat karena sudah lama terkunci. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat ke sebelah barat sekitar pabrik pemintalan ini. Ikuti saya terus ya teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Oke teman-teman, jadi di sebelah barat dari pabrik pemintalan Cilacap ada suatu makam, yaitu makam Kiai Kendil Wesi. Ini adalah cagar budaya yang ada di Kabupaten Cilacap. Tampak banyak sekali truk yang melewati Jalan Kendil Wesi ini, dikarenakan jalan ini merupakan akses dari Cilacap kota menuju Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Mari kita berkeliling ke sebelah timur dari pabrik pemintalan Cilacap itu sendiri. Ikuti saya terus ya teman-teman.
Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat pabrik pemintalan dari sebelah barat. Dan ini adalah kantor pusatnya dari PT Industri Sandang Nusantara atau pabrik pemintalan tersebut. Bisa kita lihat kondisinya masih sangat utuh dan sangat rawat. Bahkan pemerintah daerah setempat meletakkan pos jaga di sebelah barat dari kantornya untuk menjaga aset-aset yang terdapat di dalam kantor ini. Oke, mari kita menuju ke arah timur dan melihat beberapa rumah dinas yang ada di pabrik pemintalan Cilacap. Ikuti saya terus ya teman-teman. Dan ini adalah beberapa rumah dinas yang masih dihuni sampai saat ini oleh beberapa pekerja dari pabrik pemintalan Cilacap. Baik teman-teman, jadi ini adalah beberapa rumah dinas yang ada di sekitar pabrik pemintalan di Kabupaten Cilacap. Saat ini kondisinya sudah tidak dihuni lagi, namun masih terawat dan masih kokoh berdiri di atas tanah. Aset ini dipelihara oleh pemerintah Kabupaten Cilacap di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan kondisinya lumayan gerimis ya teman-teman. Saya minta maaf karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, tapi semoga dengan melihat video ini teman-teman semuanya bisa memperoleh manfaat dan wawasan. Sebenarnya masih banyak lagi bangunan rumah dinas sampai ke sebelah sana, bahkan jumlahnya mencapai 20-30 rumah dinas. Namun saya hanya bisa merekam sebagiannya saja dikarenakan banyak sekali jumlahnya, jadi hanya sedikit saja yang bisa saya rekam. Saya minta maaf kalau kameranya goyang-goyang karena memang saya menggunakan kamera handphone dan kondisinya ringkih sekali handphone saya. Semoga bangunan bersejarah seperti ini selalu kita jaga kelestariannya, sehingga sampai tahun depan anak cucu kita bisa melihat bahwa ini adalah bekas peninggalan Belanda yang sangat bersejarah sebagai identitas negara Indonesia. Oke, mungkin itu saja videonya teman-teman. Kali ini saya minta maaf kalau tadi kameranya sedikit goyang-goyang karena memang cuacanya mendung dan dingin banget sekarang sore hari ini. Semoga videonya bisa menambah manfaat dan wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam hal pengucapan kata-kata maupun dalam pengambilan video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.